It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo semuanya, kenalin nama aku Rizka Mutia Amalia dari Program Studi Psikologi Islam semester 5. Kali ini aku akan membahas review jurnal. Nah, pada video kali ini aku akan menyampaikan dua topik yang sangat penting, yaitu yang pertama tentang gangguan bipolar pada remaja berdasarkan hasil kajian dari jurnal karya Indah Rizky Ramadhani dan timnya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, terus yang topik yang kedua yaitu tentang analisis faktor penyebab gangguan tidur. Nah, apa sih gangguan bipolar itu? Nah, gangguan bipolar adalah penyakit mental kronis yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim dari mania ke depresi, di mana mania itu sangat senang dan depresi itu sangat sedih. Nah, biasanya gangguan ini itu mulai muncul pada usia remaja antara umur 15 sampai 24 tahun. Nah, penyebabnya itu bisa karena faktor genetik, ketidakseimbangan zat kimia otak, serta tekanan lingkungan. Nah, remaja dengan bipolar ini itu seringkali mengalami perubahan mood yang tajam, sulit tidur, mudah tersinggung, bahkan kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulunya disukai. Nah, jika tidak ditangani secara langsung, gangguan ini itu bisa berdampak pada prestasi sekolah, hubungan sosial, hingga resiko bunuh diri. Namun jangan khawatir. Nah, bipolar ini itu bisa dikendalikan dengan pengobatan yang tepat. Nah, seperti yang pertama yaitu dengan cara obat-obatan. Nah, di mana obat-obatan ini itu dapat mencakup antidepresan, penstabil suasana hati, antipsikotik, atau obat anti kecemasan. Nah, sebagian remaja yang mengkonsumsi obat antidepresan itu dapat mengalami peningkatan resiko atau pikiran untuk bunuh diri. Nah, jika begitu, cobalah untuk mengajaknya berbicara dan pahami suasana hati mereka. Nah, yang kedua yaitu dengan terapi, di mana terapi ini itu dapat menjadi bagian penting dari pengobatan untuk gangguan bipolar. Nah, dengan melakukan terapi ini, remaja ini itu dengan gangguan bipolar akan belajar bagaimana cara mengatasi gejala tersebut, terus juga mengelola pengobatan mereka. Nah, terus juga untuk mengembangkan kebiasaan sehat dan menavigasi risiko penyalahgunaan zat dan perilaku lainnya. Nah, terapi itu juga dapat membantu mereka untuk menghilangkan pemikiran negatif, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk merasa didengar. Nah, dan menyuarakan isi hatinya. Nah, terus yang ketiga yaitu menjaga dan memahami suasana hati mereka gitu. Terus cari tahu bagaimana perasaan dan suasana hati mereka. Nah, hal ini itu dapat membantu remaja dengan gangguan bipolar untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Nah, terus yang keempat yaitu hadapi dengan sabar, tapi tetap beri perhatian. Terus yang kelima yaitu bantu mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, remaja dengan gangguan bipolar itu cenderung sulit melakukan rutinitas harian dengan normal, dan dia itu kerap kali melakukan tindakan yang berbahaya. Nah, untuk itu mereka itu perlu bantuan dalam beberapa hal. Nah, antara lain yaitu seperti kayak mengatur jadwal berobat rutin, minum obat, atau menemani mereka terapi. Nah, terus yang kedua yaitu membuat jadwal harian seperti mau makan, terus juga tidur, olahraga, dan aktivitas lainnya. Terus yang ketiga yaitu bantu persiapkan kebutuhan mereka. Nah, untuk mendiagnosis seseorang dengan gangguan bipolar itu, dokter akan melakukan evaluasi berdasarkan gejala dan riwayat klinis pasien. Nah, diagnosis ini itu harus dilakukan oleh psikiater melalui evaluasi mendalam, bukan hanya berdasarkan gejala yang terlihat. Nah, langkah yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis gangguan bipolar ini itu meliputi yang pertama, ada wawancara dan evaluasi gejala. Terus yang kedua, ada dengan kuesioner dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, adanya pemeriksaan fisik dan laboratorium. Terus yang keempat yaitu kriteria diagnostik, di mana diagnosis gangguan bipolar itu didasarkan pada
kriteria diagnostis seperti yang tercantum dalam buku DSM-5, yaitu Statistik Manual Diagnosis dan Klinis edisi ke-5. Nah, kesimpulannya yaitu memahami gangguan bipolar sejak dini itu sangat penting agar remaja itu bisa mendapatkan pertolongan dengan tepat waktu dan tetap bisa menjalani hidup yang sehat, bahagia dan produktif. Jangan lupa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Maka jaga mentalmu. Oke, selanjutnya lanjut ke review jurnal kedua, yaitu analisis faktor penyebab dari gangguan tidur, kajian psikologi lintas budaya. Tahu gak sih kalau tidur itu adalah kebutuhan dasar manusia, tapi ternyata banyak orang di dunia ini itu ada yang sulit tidur dengan nyenyak. Penelitian terbaru ini itu dari Universitas Negeri Malang mengungkapkan bahwa penyebab gangguan tidur ini itu bukan cuma soal lelah atau stres saja, tapi bisa juga dipengaruhi oleh budaya dan gaya hidup kita. Tidur itu merupakan sebuah fase penting dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Dalam hal ini, tidur itu merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua individu. Agar apa? Agar tubuh itu bisa berfungsi secara optimal. Akan tetapi pada kenyataannya kebutuhan dasar ini itu dapat saja tidak terpenuhi dengan cukup dan baik, yaitu dikarenakan adanya gangguan tidur yang dialami. Gangguan tidur ini itu merupakan ketidakpuasan terhadap kualitas, kuantitas, dan waktu tidur. Kualitas tidur yang dimaksud dalam hal ini yaitu mencakup tidur yang dapat menghasilkan kesegaran dan kebugaran ketika terbangun, terus juga kemudahan dalam memulai dan untuk mempertahankan tidur, efisiensi tidur, dan juga keadaan yang mengganggu saat tidur. Gangguan tidur ini itu dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan fisiologis dan psikologis. Dampak dari fisiologis yang dapat terjadi karena gangguan tidur itu adalah adanya rasa cepat lemas, penurunan aktivitas sehari-hari, penurunan sistem imun, dan penyembuhan dari suatu penyakit, serta adanya penurunan produktivitas. Sedangkan dampak psikologis dari gangguan tidur itu seperti depresi, kecemasan, dan perubahan kognitif dan juga emosi. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab gangguan tidur itu berbeda-beda tergantung usia dan budayanya. Kalau pada anak-anak, faktor utamanya adalah screen time berlebihan. Screen time adalah waktu yang dihabiskan dengan perangkat digital yang memiliki layar seperti smartphone, televisi, laptop, tablet, dan media digital lainnya. Kalau pada remaja itu faktor utamanya itu meliputi konsumsi kafein, rokok, stres akademik, dan penggunaan gawai hingga larut malam. Terus kalau dewasa yaitu cenderung sulit tidur karena stres pekerjaan dan ketergantungan zat seperti rokok atau obat penenang. Kalau pada lansia itu gangguan tidur ini itu muncul karena penyakit, kecemasan, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Gangguan tidur bukan hal yang sepele. Efeknya itu bisa berupa kelelahan fisik, stres emosional, bahkan penurunan produktivitas. Kurang tidur itu juga terbukti memengaruhi daya ingat, suasana hati, dan juga kesehatan jantung. Kesimpulannya yaitu kualitas tidur itu sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, kebiasaan, dan juga kondisi psikologis kita. Jadi yuk mulai perhatikan pola tidur, kurangi waktu layar sebelum tidur, dan jaga kesehatan fisik maupun mental. Karena tidur cukup berarti hidupmu lebih sehat. Oke teman-teman semua, perlu diingat bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan tidur yang cukup berarti hidup lebih sehat. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.